Pencinta insan yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi bersama saya Pater Jerry Nardin dalam renungan intisari Sabda Mingguan Minggu Paskah kelima 3 Mei 2026. Bacaan yang kita ambil untuk hari ini adalah Yohanes 14 bab 1 sampai dengan ayat 12. Teks ini dimulai dengan suatu pernyataan yang sangat kuat dari Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata-kata ini disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah pada bagian sebelumnya dia memberitahukan kepada para murid bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Dan menghadapi kata-kata Tuhan, pesan Tuhan ini, para murid mengalami suatu kegelisahan. Bagaimana mereka bisa melanjutkan perjalanan panggilan mereka tanpa kehadiran Tuhan, terutama tanpa kehadiran fisik Tuhan. Setelah kurang lebih 3 tahun mereka berjalan bersama, makan bersama, lalu mengunjungi satu kota, satu desa, dari satu tempat ke tempat yang lain bersama-sama. Kini Tuhan harus menyampaikan kepada mereka bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka penguatan. Tuhan tahu bahwa mereka mengalami suatu kegelisahan bagaimana melanjutkan hidup mereka tanpa Tuhan. Karena itu dia mengucapkan kata-kata ini. Dan pesan Tuhan ini yang ditempatkan pada bagian akhir hidup Yesus bersama para murid menjadi sebuah kata-kata peneguhan juga bagi semua manusia. Siapa sih yang tidak pernah menjalani hidup tanpa kegelisahan, tanpa ketakutan? Semua manusia pasti mengalami itu. Karena itu Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah jaminan supaya mereka terus berjalan. Meskipun Tuhan meninggalkan mereka secara fisik, tetapi Tuhan akan kembali dan menemani mereka sampai akhir zaman. Tuhan mengatakan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dengan menyampaikan suatu pesan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Bapa, suatu tempat di mana semua orang diterima, di mana semua orang bersatu, di mana semua orang dikasihi, di mana semua orang diterima apa adanya. Inilah rumah Bapa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama itu tidak mengacu pada hanya sekedar tempat fisik di mana kita semua akan tinggal pada akhir zaman. Tetapi ini merupakan sebuah undangan untuk masuk di dalam kehidupan atau di dalam relasi yang intim dengan Allah sendiri. Rumah Bapa adalah tempat di mana Bapa sendiri menjadi tempat di mana semua orang bisa diterima, dikasihi, dan dicintai. Dan seringkali kita bertanya, bagaimana kita bisa sampai kepada Bapa? Bagaimana kita bisa sampai kepada rumah Bapa? Inilah pertanyaan Thomas kepada Tuhan. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Karena itu Tuhan Yesus menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, berarti tiada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Karena itu salah satu cara untuk bisa sampai ke rumah Bapa itu adalah dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sendiri, mengikuti apa yang diajarkannya, mengikuti gaya hidupnya, dan terutama melakukan karya-karya yang telah diperbuatnya bagi kita. Itu adalah jalan. Yang kedua, dia menegaskan dirinya bahwa dia adalah kebenaran. Kebenaran dalam arti dia merupakan pewahyuan sejati dari Allah. Gambar dan rupa Allah yang paling sempurna, yang tidak dirusak oleh dosa. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Maka ketika kita mengenal Tuhan Yesus, maka kita mengenal Allah yang benar dan mengenal Allah dengan benar. Bukan mengenal Allah yang keliru, Allah yang tidak benar, atau memuji Allah dengan cara yang salah.
Tuhan menjadi manusia, menemani perjalanan umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tahu siapa Allah yang benar dan bagaimana cara yang benar untuk bisa menyembah Allah. Itulah maksud dari kata-kata Tuhan Yesus, akulah kebenaran. Dan pada bagian yang ketiga, Tuhan katakan, akulah hidup. Tuhan tidak hanya memberikan hidupnya, tetapi Dia adalah hidup itu sendiri. Daripadanya mengalir seluruh hidup kita. Karena itu, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam bagian lain Injil Yohanes dia katakan itu dengan jelas. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak memiliki hidup. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, teks tentang rumah Bapa yang kita renungkan hari ini mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran yang sangat umum bagi kehidupan kita. Bahwa di dalam setiap pergulatan kita, di dalam setiap kegelisahan kita juga selalu memiliki pertanyaan. Bagaimana kita bisa memiliki kedamaian hati? Bagaimana kita bisa masuk di dalam suatu hidup yang lebih aman dan tenang? Tuhan menawarkan kepada kita hari ini. Pertama, percaya kepadanya supaya kita tidak gelisah, tidak mengalami kekhawatiran dalam hidup. Percaya kepada Tuhan, mengandaikan suatu relasi, bukan sekedar sebuah teori. Cara untuk mengatasi segala kegelisahan hati bagi Tuhan Yesus adalah masuk di dalam relasi. Dan caranya itu tidak bisa lain selain percaya kepadanya, masuk melalui Dia dan sampai kepada Bapa. Yang kedua, bacaan hari ini juga mengajak kita bahwa relasi yang mendalam dengan Allah bukan hanya kerinduan hati kita, tetapi itu juga adalah impian Allah bagi kita. Allah mau supaya kita mengambil bagian di dalam persekutuan dengan Dia. Dan di dalam Allah, tempat yang tersedia bagi kita tidak terbatas. Asalkan kita mau masuk di dalam persekutuan dengan Dia, maka Allah menjadi tempat yang paling aman dan paling damai bagi semua tanpa kecuali yang mau menikmati kedamaian bersama dengan Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menguatkan iman kita, supaya kita selalu percaya kepada Tuhan dalam situasi-situasi sulit hidup kita, dalam kegelisahan, ketakutan-ketakutan kita. Kita membawa semuanya itu kepada Tuhan, membawa semuanya itu untuk berjalan bersama Tuhan, apapun situasi hidup kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita rasa damai dan kekuatan untuk melewati setiap kesulitan dan kegelisahan hati kita. Hanya Tuhan yang mampu menenangkan badai. Hanya Tuhan pula yang mampu memberikan rasa damai bagi hati yang sedang gelisah. Tuhan memberkati.